Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Kita satukan hati masuk di dalam doa. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang melihat tayangan ibadah pada hari ini, kita akan sungguh-sungguh bisa menikmati realita hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Biarlah kita memuji dengan antusias, kita memuji dengan kesungguhan hati. Dan saya percaya ketika Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh, Tuhan akan melawat setiap kita. Kita berpujian sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bagi setiap kita mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Kita pujikan Dia dengan antusias, dengan semangat, yang pasti Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi dari awal katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan
Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, sungguh amat baik. Mari kita siapkan hati kita, ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan saya percaya kita memberi diri untuk dibentuk Tuhan menjadi bencana yang indah, dan bisa pakai untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyanyikan pujian dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami telah memuji, memuliakan Engkau. Biar kehidupan kami terus Tuhan benahi sedemikian rupa, sampai Tuhan dapati kami mulia, berharga, dan Kau pakai untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan buat hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama dengan jemaat-Mu beribadah. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami, menerangi hati kami, dan juga mengurapi hamba-Mu, supaya pemberitaan firman-Mu boleh disampaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, marilah kita akan membaca satu ayat terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya ulangi satu kali lagi ayat ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul daripada perikop ini adalah harta rohani dalam bejana tanah liat. Ini merupakan surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang menggambarkan pelayanan Paulus, beban Paulus, pengalaman yang dialami oleh Paulus. Dan ayat yang ke-7 ini sungguh indah, sungguh penting di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di sini ayat 7 ini memakai satu kata-kata ilustrasi. Ada harta dalam bejana tanah liat. Harta dalam bejana tanah liat. Tentunya ini tidak lepas daripada gambaran pada masa itu. Kalau pada masa itu orang-orang masih memakai banyak sekali bejana tanah liat sebagai tempat menyimpan barang, sebagai tempat menyimpan air dan juga yang lainnya. Tetapi ada satu gambaran yang menarik. Ketika satu pasukan tentara telah berperang dan mengalami kemenangan, pada waktu pasukan perang yang sudah mengalahkan musuh pulang ke negerinya, diadakan sebuah pawai, diadakan sebuah penyambutan, dan tentara yang berkuda dengan kereta, dengan pasukan berbaris, dan ada satu bagian di mana ada kereta yang memuat
barang-barang rampasan berupa harta benda, emas, perak, batu permata, dan sebagainya. Barang-barang rampasan itu ditaruh di dalam bejana tanah liat, sehingga semua orang melihat barang-barang rampasan. Di situ ada satu gambaran emas, perak, batu permata ditaruh di dalam bejana tanah liat. Ini adalah satu gambaran yang seringkali dialami pada masa itu. Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus memakai satu kata-kata, yaitu bejana tanah liat. Bejana tanah liat, bejana tempat barang-barang permata itu yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat ini menggambarkan satu bejana yang rapuh, yang bisa pecah, yang menggambarkan juga kehidupan kita manusia. Kehidupan kita manusia di dunia yang fana ini begitu rapuh, begitu lemah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kadang-kadang kita mendengar berita seseorang yang meninggal sakit oleh karena COVID, dan kita tidak bisa datang ke sana, tidak bisa menemui ataupun melihatnya. Maka timbul di dalam hati dan perasaan kita betapa manusia itu rapuh, manusia itu begitu fana. Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa diri kita sebagai manusia yang hidup sementara di dalam dunia yang fana ini adalah seperti bejana tanah liat yang rapuh. Kadang-kadang kita juga mengalami, saudara sekalian, sekalipun kita masih diberikan pemeliharaan Tuhan, sekalipun kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan secara jasmani, tapi kadang-kadang kita juga mengalami perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan putus asa. Itu juga menunjukkan bahwa diri kita adalah diri ataupun sosok manusia yang lemah, rapuh. Saudara sekalian, tetapi puji nama Tuhan, kalau Rasul Paulus berkata, sekalipun tubuh kita, jasmani kita ini rapuh, tetapi Tuhan memberikan harta, kekuatan di dalam roh kita, di dalam batin kita, di dalam jiwa kita. Saudara sekalian, saya membayangkan ada batu permata, perhiasan yang Tuhan taruh di dalam gunung batu. Di dalam gunung batu yang keras, ada lapisan-lapisan, dan juga orang bisa mencari, menemukan batu permata yang begitu indah, kemudian dipoles oleh manusia, kemudian dibentuk oleh manusia menjadi batu permata yang berwarna-warni, yang begitu indah. Saya membayangkan kalau Tuhan menciptakan batu permata yang indah, batu yang sebetulnya benda mati. Terlebih lagi, kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan,
Tuhan mau memberi sesuatu yang berharga di dalam hati dan jiwa kita. Tuhan mau memberikan sesuatu yang kekal di dalam hati dan jiwa kita. Saudara sekalian, mari kita masuk di dalam pokok renungan kita. Apa yang dimaksud harta di dalam bejana tanah liat? Apa yang dimaksud dengan harta di dalam tubuh jasmani kita yang fana ini? Bukan harta emas perak, harta dunia, tetapi harta-harta yang rohani. Yang pertama, saudara sekalian, harta itu adalah kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membaca dalam ayat 7 tadi bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tuhan memberikan kekuatan supranatural kepada kita. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita sebagai manusia yang lemah, kita sebagai manusia yang terbatas, tidak ada seorang manusia pun yang mau mengalami penderitaan. Kalau kita sakit, kita ingin cepat sembuh. Kalau kita menderita, kita ingin penderitaan itu cepat lewat. Tidak ada seorang pun yang tahan menderita berkelanjutan. Tetapi kalau kita melihat, membaca di dalam ayat 8 sampai 10 yang menggambarkan bagaimana keadaan Rasul Paulus. Di dalam ayat ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara sekalian, ini adalah sebagian gambaran daripada penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara sekalian, ada penderitaan yang memang dibuat oleh kesalahan kita. Tetapi Rasul Paulus pada saat mengalami penderitaan ini, dia bukan menanggung kesalahannya sendiri, tetapi dia menderita oleh karena dia melayani Tuhan. Dia memberitakan Injil. Dia harus menanggung penderitaan oleh karena nama Tuhan. Dia ditindas, dianiaya, terjepit, bukan kejepit pintu, tetapi terjepit dalam keadaan yang sulit. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dianiaya. Kalau kita membaca bagian yang lain, Rasul Paulus pernah mengalami di penjara, pernah mengalami kelaparan, pernah mengalami berbagai macam penderitaan. Tetapi Rasul Paulus berkata, ada kekuatan supranatural yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga dia tidak putus asa, dia tidak lemah, dia tidak merasa dirinya ditinggalkan, dia tidak merasa kekuatannya habis, tetapi dia tetap bertahan, dia tetap kuat. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada saat ini apabila saudara mengalami satu penderitaan, mungkin penderitaan jasmani, sakit penyakit,
atau juga mungkin penderitaan secara batin, penderitaan secara jiwa. Biarlah ayat ini mendorong kita memohon kekuatan supranatural dari Tuhan. Kekuatan supranatural dari Tuhan yang membuat kita bertahan melewati semuanya ini. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Rasul Paulus mendapatkan kekuatan ini daripada Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kehebatan diri sendiri, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Pada saat kita di dalam posisi yang benar, posisi yang di dalam Tuhan, jangan takut. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan sampai kita bisa melewatinya. Hal yang kedua, saudara sekalian, ada satu harta yang indah, ada satu harta yang penting yang Tuhan berikan kepada kita. Dan harta ini sangat berkaitan dengan esensi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kalau kita bertanya, sebetulnya apa esensi daripada orang Kristen, orang percaya, orang beriman? Apakah orang Kristen hanya ditandai oleh dia mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia datang ke gereja tiap minggu, dia dibaptis, dan sebagainya? Apakah cukup dikatakan bahwa esensi orang Kristen, dia melayani Tuhan, dia memberikan persembahan, atau dia percaya kepada doktrin-doktrin kekristenan? Apa esensi daripada seorang Kristiani? Saudara sekalian dikasih Tuhan, satu esensi yang sangat dasar dan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali, perubahan hidup yang kita alami di dalam Tuhan. Percuma kalau kita sudah dibaptis, sudah tahu doktrin ataupun pengetahuan tentang kekristenan, tetapi kita tidak mengalami kelahiran kembali, kita tidak mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Karena esensi sebagai orang Kristen adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, satu ayat yang indah yang ditulis oleh Rasul Petrus, yang demikian bunyinya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari ayat ini, saudara sekalian, diucapkan bahwa oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kalau kita mau mempunyai kehidupan yang penuh pengharapan, kita harus mengalami kelahiran kembali. Dan ayat ini menceritakan bagaimana tentang kelahiran kembali. Yang pertama adalah kelahiran kembali itu semata-mata karya Allah, semata-mata anugerah Allah, semata-mata kebaikan Allah. Dan ini semuanya adalah tanpa andil manusia. Tuhan memberikan kelahiran kembali itu di dalam hidup kita, di dalam jiwa dan roh kita. Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-7, pada satu kali Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang tokoh agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang tokoh, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang yang terpandang, seorang yang saleh. Jadi dia seorang tokoh agama pada waktu itu. Tentu Nikodemus sudah menjalankan hukum Taurat, kehidupan ibadah, belajar Taurat, mentaati aturan-aturan dan hukum-hukum Taurat sudah dijalankan oleh Nikodemus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-7, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Demikian kata Tuhan Yesus, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali adalah satu keharusan. Entah berapa lama saudara mengikut Tuhan, entah berapa lama saudara sudah melayani Tuhan, kalau saudara belum dilahirkan kembali, maka ini adalah satu keharusan. Dan dalam ayat itu ada satu kata dalam bahasa Indonesia, yaitu dilahirkan kembali. Kata kembali di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, mempunyai arti, mempunyai satu konotasi, sesuatu yang berasal dari atas, sesuatu yang berasal dari Allah, bukan dari manusia. Jadi kelahiran kembali adalah sesuatu yang datang dari atas, dari Allah, bukan dari manusia. Saudara sekalian, yang kedua, kelahiran kembali ini, kalau seorang teolog yang bernama Jonathan Edwards berkata, kelahiran kembali digambarkan sebagai berikut.
with a potent, irresistible energy. Kelahiran kembali adalah satu kuasa, satu kekuatan yang dari Allah yang tidak dapat ditahan, menerobos ke dalam hati manusia, menerobos ke dalam kekerasan hati manusia. Pada waktu seseorang dilahirkan kembali, maka kekuatan dari Allah menerobos di dalam hati manusia. Satu kehidupan yang baru, yang dengan satu istilah diimport dari atas ke dalam manusia, seperti diinfus, dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kalau kita membayangkan seorang pasien di rumah sakit yang sedang diinfus, misalnya pasien ini mengalami diare yang berat, cairan di dalam tubuhnya keluar banyak, cairan di dalam tubuh ini juga menguras habis mungkin zat-zat ataupun mineral yang ada di dalam tubuhnya, sehingga membuat orang ini menjadi lemah, orang ini menjadi tidak berdaya dan juga bahaya. Oleh karena seorang yang keluar cairan begitu banyak dapat menyebabkan kefatalan. Tetapi pada waktu dokter melakukan pengobatan dengan infus, dimasukkan cairan-cairan mineral, obat, vitamin ke dalam dirinya melalui infus, maka saya yakin dalam waktu 1 hari atau lebih, orang ini akan sehat kembali, orang ini akan kuat kembali, orang ini akan pulih. Demikian juga sekalian, kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Ada satu perubahan hidup yang terjadi di dalam diri kita, seperti satu kekuatan yang datang dari luar masuk ke dalam diri kita. Hal ini adalah sebuah misteri, seperti di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8. Di situ digambarkan satu pekerjaan atau satu fenomena daripada angin. Angin itu datang, berembus, kita merasakan hembusannya, kekuatannya, tetapi kita tidak bisa melihat. Kita tidak tahu dari mana datangnya, dan kita tidak tahu kemana akan perginya. Tetapi angin itu ada. Angin itu mempunyai kekuatan tersendiri. Demikian juga dengan orang-orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, kelahiran kembali adalah satu kuasa yang datang dari atas kepada kita manusia. Yang ketiga, kelahiran kembali menyebabkan ada satu perubahan natur di dalam diri kita. Kalau tadi pasien yang diinfus, yang tadinya lemah, sakit, tidak berdaya, setelah mendapatkan pengobatan infus, menjadi sehat, menjadi kuat kembali. Demikian juga orang yang dilahirkan kembali, ada perubahan natur. Kalau kita membaca di dalam Surat 2 Petrus 1
ayat yang keempat. Dikatakan di situ, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada satu kalimat yang mengatakan kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Orang-orang yang dilahirkan kembali, ada satu bagian yang merupakan kodrat ilahi ditanamkan di dalam diri kita. Kita menjadi satu bagian daripada kepenuhan Allah. Kalau orang-orang melihat orang-orang yang dilahirkan kembali, ada tampak kemuliaan Allah, ada tampak keindahan dari Allah. Saudara sekalian, betapa indah kalau kita sebagai orang-orang percaya dilahirkan kembali, dan kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa ada kodrat ilahi di dalam hati kita. Ada satu kecondongan baru di dalam hati manusia kepada kekudusan. Kita tahu bahwa sebelum kita percaya, sebelum kita dilahirkan kembali, kecondongan hati manusia itu kepada dosa. Tetapi pada waktu kita dilahirkan kembali, ada satu kecondongan baru, orientasi baru. Hidup kita mengarah kepada kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Allah Roh Kudus merubah hati kita yang keras menjadi lembut. Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan Allah Roh Kudus tidak memaksa kita. Allah Roh Kudus bekerja dengan sukarela. Tetapi Allah Roh Kudus membuat hati kita condong kepada yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan perlu kita ingat di sini bahwa kalau kita sudah dilahirkan kembali, ada kecondongan yang baru kepada kekudusan. Tetapi tetap bukan berarti diri kita itu sempurna. Kita masih menuju kepada kesempurnaan. Kita belum menjadi orang yang sempurna. Kita belum menjadi orang yang tanpa dosa, tidak bisa jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus menjaga kita, menjaga hati kita, tidak sombong, tapi bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Allah Roh Kudus memberikan kecondongan yang baru, arah hidup yang baru, orientasi yang baru kita kepada kekudusan.
Yang terakhir, saudara sekalian, kelahiran kembali yang dialami oleh kita orang-orang percaya menghasilkan apa, saudara sekalian? Menghasilkan satu kebahagiaan yang rohani di dalam hati kita. Menghasilkan kebahagiaan yang rohani di dalam hati kita. Biasanya kalau orang dunia membutuhkan segala hiburan dunia, kesenangan dunia yang mereka butuhkan, mengisi hati mereka yang kosong. Tetapi orang-orang yang dilahirkan kembali, ada satu kebahagiaan yang sejati yang timbul di dalam hatinya. Kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati, yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia. Saudara sekalian, kita rindu mempunyai kebahagiaan yang sejati di dalam hati kita. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita bersekutu, ada satu kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati yang dari Tuhan dilimpahkan kepada kita. Sekalipun dalam keadaan yang masih terbelenggu oleh COVID-19, tapi kita tetap merasakan kebahagiaan yang sejati. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kalimat ini menunjukkan bahwa Paulus tidak lagi membutuhkan kesenangan yang sifatnya duniawi, yang fana. Oleh karena bagi Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Kristus merupakan sumber kebahagiaan, sumber sukacitanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis yang matanya buta. Gadis ini pada waktu kecil oleh karena satu penyakit, oleh karena demam yang tinggi dan menyebabkan matanya buta. Tapi pada waktu gadis ini menerima Tuhan Yesus, pada waktu gadis ini mengenal Tuhan Yesus, pada waktu gadis ini diselamatkan, mendapatkan kehidupan yang baru, mendapat sukacita yang sejati, sekalipun matanya buta, ada sukacita yang sejati di dalam hatinya. Gadis ini bernama Fanny Crosby. Sekalipun matanya buta, dia berkata, "Aku tidak butuh lagi mata saya melek, karena Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan dia." Dan dibuktikan dengan apa yang dia tulis, apa yang dia karang, lagu-lagu yang begitu indah, lagu-lagu yang begitu banyak yang dia ciptakan, menggambarkan sukacita di dalam hatinya, kebahagiaan di dalam hatinya. Lagu-lagu yang memberkati kita, memberkati orang-orang Kristen. Saudara sekalian, gadis yang buta sekalipun pada waktu dia mengalami kehidupan kembali di dalam Tuhan, dia mengalami sukacita yang sejati.
Demikian juga dengan kita. Pada waktu kita memiliki kelahiran kembali dalam hati kita, harta rohani di dalam hati kita, maka kebahagiaan yang sejati itu tinggal di dalam hati kita. Marilah kita mengimani, mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu di dalam hati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami harta rohani yang kekal itu di dalam hati kami, supaya kami diberikan kekuatan supranatural, kekuatan rohani, supaya kami boleh mendapatkan kehidupan yang baru, kelahiran yang baru di dalam tubuh jasmani kami yang fana, dan supaya kebahagiaan yang sejati itu boleh ada di dalam hati kami. Tuhan memberkati setiap jemaat di rumah mereka masing-masing, supaya mereka mendapatkan kekuatan, kebahagiaan, sukacita yang dari Tuhan. Biarlah firman ini boleh dimeteraikan di dalam hati dan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat semuanya yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami memberi persembahan sebagai wujud sukacita kami, sebagai ucapan syukur kami. Dan biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberi. Haleluya. Amin. Dengan pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau Engkau memberikan kepada kami harta rohani di dalam bejana tanah liat, di dalam tubuh kami yang fana dan penuh dengan kekurangan ini, Tuhan memberikan harta rohani, kekuatan yang melimpah, dan juga hidup yang baru di dalam hati dan roh jiwa raga kami. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mendapatkannya, harta rohani itu, dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat di dalam doa bagi setiap keluarga kami. Kami berdoa setiap keluarga kami dipelihara oleh Tuhan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Melewati masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap berharap sepenuh kepada Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan, percaya kepada janji-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan kepada kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Debbie di dalam pengobatan cuci darah, supaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Susan, kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan dari segala kelemahan tubuh. Kami juga berdoa bagi Ibu Rahman, kiranya Tuhan memberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, supaya Ibu Rahman diberikan hati yang kuat, diberikan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Sampai pada saat ini kami berada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam studi mereka, di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.